merupakan keyakinan diri yang digali dari nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di sekolah kita masing-masing. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di sekolah kita upayakan bagaimana tumbuh dan berkembang sehingga pada akhirnya akan menjadi pembiasaan. Pembiasaan itulah yang nantinya akan bermuara pada budaya positif. Itu Bapak Ibu adalah tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu ada beberapa miskonsepsi seperti yang disampaikan dalam teori yang disampaikan oleh Willem Gleiser. Pada disiplin positif ini Bapak Ibu, di dalam guru penggerak itu berubah paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa sebenarnya menurut Willem Gleiser itu kita itu berilusi sebenarnya Bapak Ibu ketika melihat ada siswa kita yang patuh kepada kita hanya karena kita memberikan sebuah sanksi, maka sebenarnya anak itu dia melakukan hal tersebut karena adanya intimidasi, karena ada tekanan dari hukuman yang kita berikan kepada siswa tersebut. Sehingga paradigma yang awalnya stimulus respon akan kita alihkan kepada teori kontrol atau teori pilihan, sehingga nantinya anak-anak berperilaku itu tidak lagi karena berada di bawah intimidasi, namun berdasarkan kesadaran diri yang dibangun dari nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tertanam pada dirinya. Yang disampaikan oleh Diane Grosseri bahwa sebenarnya Bapak Ibu siswa-siswa kita itu melakukan suatu perilaku atau tindakan itu dikarenakan ada 3 motivasi intrinsik yang terbangun di dalam dirinya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa perhatikan di situ adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya sampaikan bahwa sebenarnya Bapak Ibu hukuman itu penghargaan itu adalah hukuman sebenarnya Bapak Ibu. Nah, mengapa demikian? Karena anak-anak itu ketika dia diberikan reward, diberikan penghargaan dalam jangka waktu yang lama, maka dia akan merasa ketergantungan sehingga dia melakukan hal-hal baik itu tidak berasal dari keyakinannya dirinya sendiri, tidak berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan berasal dari motivasi intrinsik yang terbangun di dalam dirinya, namun lebih pada tujuan untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan. Jangan pesani. Lima posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, bagaimana penghukum ini Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu melihat ada salah seorang siswa yang melanggar keyakinan kelas, kemudian Bapak Ibu berikan sanksi, itu berarti Bapak Ibu berposisi sebagai penghukum. Nah, memberi rasa bersalah, bagaimana dengan yang ini Bapak Ibu? Untuk memberi rasa bersalah ini biasanya Bapak Ibu menyampaikan dalam ekspresi secara verbal. Jadi Bapak Ibu menunjukkan mimik yang tidak senang ketika seorang anak itu melakukan sebuah pelanggaran, sehingga akhirnya Bapak Ibu anak tersebut akan merasa bersalah ketika melihat ekspresi dari Bapak Ibu gurunya ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan.
sebagai teman curhat kepada murid-murid yang sedang bermasalah. Itu adalah sebagai posisi sebagai teman. Nah, bagaimana dengan pemantau Bapak Ibu? Nah, untuk pemantau ini Bapak Ibu memposisikan diri untuk melihat anak-anak yang dalam tanda kutip melanggar. Maka Bapak Ibu guru yang dalam posisi ini dia akan langsung menyatakan, yang kamu lakukan salah. Kemudian kamu kok tidak pakai sepatu hitam, padahal sekarang sepatu hitam. Nah, itu adalah sosok pada pemantau. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah sosok sebagai seorang manajer. Nah, inilah idealnya seharusnya Bapak Ibu kita memposisikan diri sebagai guru yang dalam posisi manajer. Bagaimana posisi manajer? Ini diterapkan dengan segitiga restitusi yang akan saya jelaskan sebentar lagi Bapak Ibu. Sehingga untuk manajer ini Bapak Ibu nantinya akan memposisikan siswa itu bukan sebagai orang yang salah dalam jangka waktu yang lama, namun memposisikan siswa sebagai manusia yang secara manusiawi bisa melakukan kesalahan, namun kesalahan itu bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Demikian. Restitusi. Dan ini Bapak Ibu, apakah hanya dilakukan oleh seorang guru saja? Tidak Bapak Ibu. Ini juga bisa dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Bisa kita lakukan sebagai orang tua yang memperlakukan anak-anak kita di rumah. Bagaimana dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu? Ada 3 sisi dari segitiga restitusi itu yang harus kita eksekusi ketika saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Mari Bapak Ibu mulai dari sekarang, saat ini kita mulai untuk menggali lagi nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, sehingga nantinya nilai-nilai kebajikan itu akan menjadi pembiasaan untuk siswa-siswa kita yang nantinya bermuara pada terciptanya budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.